Selamat pagi Bapak Ibu, perkenalkan saya Jerry dari PT Mahadana Asta Berjangka. Kali ini saya coba menjelaskan bagaimana perusahaan kami menjalankan sebuah bisnis untuk Bapak Ibu ya. Jadi begini ya, jika Bapak Ibu memiliki modal 100 juta ya, nanti Bapak Ibu bisa mencoba untuk melakukan trading, di mana trading itu didukung oleh tim analis kami. Bagi Bapak Ibu yang tidak mengerti bagaimana kita menjalankan trading online, nanti akan dipandu oleh tim kami ya untuk mempelajari atau menganalisis sebuah trading. Nanti Bapak Ibu tinggal mengeksekusi untuk melakukan trading ya. Nah, sebagai contohnya saya akan perlihatkan ya kepada Bapak Ibu, ini contoh untuk tradingnya. Sebentar ya Ibu. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ini sebuah contoh ya yang bisa Bapak Ibu lihat. Seperti yang Bapak Ibu lihat di sini, ini adalah chart trading untuk emas ya. Untuk melakukan trading dari kami, tim analis kami akan memberikan suggest untuk melakukan entry. Di mana entry itu ada dua arah. Pertama adalah untuk buy ya. Nah, yang kedua adalah untuk sell ya. Jadi tampilan tradingnya seperti ini menggunakan aplikasi MetaTrader 4 ya. Jadi nanti ketika sudah melakukan trading ya, Bapak Ibu tinggal diarahkan oleh tim kami ya, seperti itu. Nah, di sini untuk perolehan transaksinya ya, kita memiliki target sesuai dengan pergerakan market ya, untuk persentase profit dan loss. Persentase profit dan loss ya. Di sini kita menggunakan persentase profit dan loss. Jadi artinya dalam 1 bulan ya, Bapak Ibu melakukan trading itu sebanyak 16 kali ya. Bisa juga 20 kali. Ya. Nah, artinya apa? Market kita buka setiap hari Senin sampai Jumat ya, atau 5 hari kerja. Nah, sedangkan yang 16 kali Senin sampai Kamis itu dikarenakan Jumat kita tidak trading. Jadi pilihan di tangan Bapak Ibu ya, mau pilih yang mana. Saya menghindari hari Jumat, kenapa? Hari Jumat itu marketnya agak volatil ya. Terus kedua, eh, kita bisa floating, artinya apa? Transaksi kita masih belum melakukan closing, karena misalkan kita masih mengalami kerugian, mau nggak mau kita hold kan, seperti itu yang kita hindari. Oleh karena itu hari Jumat tidak disarankan untuk trading, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan hari Jumatnya pagi sampai sore itu tidak apa-apa ya. Tapi kebanyakan kalau misalkan kita mau aman nih, terserah ya Bapak Ibu, pilihan kembalikan. Kalau saya sarankan tidak ya, tapi kalau Bapak Ibu ingin lakukan trading di hari Jumat, saya sarankan pagi sampai sore. Begitu ya. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, jadi dalam 1 bulan, contohnya Bapak Ibu melakukan 16 kali ya. Artinya apa? Kita lihat di sini profit sama loss-nya kita hitung. Ya, kita hitung hari pertama, kedua, dan seterusnya sampai hari ke-16, contohnya seperti itu ya. Kita lihat nih profitnya, artinya apa? Bapak Ibu mau menjamin resikonya berapa persen ya, resikonya mau berapa persen dari modal ya.
modal. Apakah 50%? Apakah 60%? Atau sampai 90%? Sampai 80%. Ini resiko yang mau ditanggung. Batas paling bawah minimal itu adalah 50%. Jika Bapak Ibu memilih 50%, berarti modalnya itu Bapak Ibu cuma dapat setengah ya. Setengah dari modal. Kalau 60% berarti Bapak Ibu dapatnya 40% yang tersisa. Kalau 80% berarti 20% sisa modal Bapak Ibu. Seperti itu. Ya. Jadi kembali lagi tadi, misalkan di hari pertama sampai ke hari ke-16, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, yang saya mau tanyakan di sini, mungkin nggak kita selalu profit terus selama 16 hari kerja? Nah, tidak ya. Atau sebaliknya, mungkinkah kita akan loss selama 16 hari kerja? Tidak juga. Nah, kita menggunakan sistem 6 kali loss, 10 kali profit. Itu. Artinya dalam 6 hari kita loss, maka Bapak Ibu bisa withdraw ya, langsung cairkan. Untuk mengamankan profit. Contoh, misalkan 6 loss, terus 10 profit. Misalkan dalam 1 bulan ya, ini di hari, misalkan di hari ketiga, ke-7, ke-11, ke-12, ke-16 ya, tuh 2, 3, sini hari ke-1 contoh. Jadi 6 ya. Dan di sini 10 ya, sisanya selain yang di atas ya. Contohnya 1 hari itu profit loss-nya kan sama. Ya, artinya kita menggunakan risk reward atau keuntungan 1:2. 1 itu adalah batas kerugian kita ya. Sedangkan atau kita sebut SL, stop loss. Sedangkan yang kedua adalah take profit, TP. Jadi ketika terjadi pergerakan market menyentuh di harga SL, misalkan di hari pertama ini, berarti kita loss 1 kali, seperti itu. Misalkan dalam 1 hari itu kita loss-nya berapa? Misalkan kita loss-nya 2 juta, minus ya. Misalkan. Terus di hari ketiga kita loss lagi nih. Di hari kedua kita untung ya. Ini loss, ini profit. Kita untung plus 2 juta. Ya. Terus di hari ketiga ya. Di hari ketiga kita apa? Loss minus 2 juta. Terus di hari keempat kita untung. Ini karena nggak cukup, saya alihkan dulu ya, saya bikin baru ya. Bikinnya seperti ini aja biar enak lihatnya. Tadi hari ke-1, hari kedua, nah, bentar. Hari kedua, hari ketiga, hari ke-6, 4, ini 5, ini 7, ini 8, contoh, 7, 8, 9, 10, ini 11, 13, ini 12,
14 ya. 14. Ini 15, ini 16. Nah, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kurang 1 ya. 19, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, kelebihan, sorry, yang atas. Berarti 16 ini ya. Oke, ini 10. Contohnya minus 2 juta ya. Ini plus 2 juta. Ini dikali berapa? Kali 6, ini dikali 10. Berarti total minus 12 juta. Ini 20 plus 20 juta. Nah, 20 dikurang 12 plus 8 juta. Jadi, dalam sebulan, Bapak Ibu memiliki profit sebesar 8 juta. Nah, kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi artinya apa? Ya. Artinya di sini adalah ketika Bapak Ibu mengalami profit dan loss-nya terukur, maka tidak menjadi masalah ya. Bapak Ibu tetap untung gitu. Jadi batasan nilai atas 6 loss ya, nggak boleh lebih dari 6. Kalau misalkan begitu masuk ke 7 loss, walaupun di hari apapun itu, langsung di withdraw seperti itu. Contohnya yang di atas nih 136 sama 15 gitu kan. Nah, itu Bapak Ibu bisa withdraw. Contoh nih, hari ke-1, hari ke-3, hari ke-6, hari ke-9 ya. Terus hari ke-11, 1, 2, 3, 4, 5, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini udah 6 ya. Nah, pas di hari ke-15 loss lagi. Berarti langsung di apa? Di withdraw. Tarik semua dananya. Berarti total kerugiannya berapa? 2 juta kali 7. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti berapa? Minus 14 juta. Gitu. Ya. Nah, untuk modalnya sendiri itu tadi kan ada yang 100 juta. Ya. Sesuai kemampuan. Ada yang 50 juta. Ya. Itu Bapak Ibu. Paling minimal berapa? Saya sarankan 50 juta ya. Tapi kalau Bapak Ibu tidak ada, nanti boleh japri saya langsung untuk mendiskusikannya ya. Karena untuk modal ya, semua itu tergantung modal ya, equity kita nyebutnya. Equity itu adalah modal yang kita miliki ya. Modal yang kita miliki untuk ketahanan trading gitu. Itu sangat berpengaruh ya Bapak Ibu gitu. Jadi dalam bisnis ini kalau kita tidak cukup modal yang kuat, maka maka kita akan rugi gitu. Tetapi semua itu tergantung strategi. Nah, untuk mengakali ini ya, untuk mengakali modal yang kecil, kita juga sudah memiliki sistem sendiri. Jadi misalkan Bapak Ibu punya modal kecil nih, misalkan 20 juta misalkan, atau 10 juta lah. Paling kita toleransi itu 10 juta. 10 sampai 20 juta. Gimana? Kita gunakan lot kecil. Satu layer 0,1 lot. Satu layer saja. Dan dengan risk reward berapa? Risk rewardnya sama 1:2. Risk reward itu apa? Risk reward itu kayak batas kerugian yang dimiliki Bapak Ibu. Contohnya tadi RR-nya 1:2. Satunya adalah SL, batas kerugian, sedangkan take profit, batas keuntungannya adalah 2. 2 kali dari kerugian yang kita miliki. Jadi ketika harga market ya, harga market ya,
kita naik, kita melakukan, misalkan di sini kita langsungkan sell. Ya, ini 0, ini 1, ini 2 poin ya. Terus SL kita di 2 poin, contohnya di sini di 2. SL kita. Terus TP kita 1:2 kan. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti TP-nya di 4 sini. Gitu ya. Kalau SL-nya 1 poin, berarti TP-nya di 2. Seperti itu, kurang lebih. Jadi semua kembali lagi ke RR ya. Risk reward 1:2. Jikalau dalam 16 kali kesempatan atau 16 hari kita melakukan trading dan SL-nya itu kurang dari 6, maka seperti perhitungan yang saya jelaskan di awal, kita tetap apa? Kita tetap untung. Seperti itu ya Bapak Ibu. Itu ilustrasinya. Jadi kalau kita misalkan di sini kita kena SL-nya minus 2 juta contohnya. Maka TP-nya plus 4 juta. Kita masih ada untung berapa? Plus 2 juta. Seperti itu. Itu dalam 1 kali transaksi trading. Jadi dalam sehari dapat untung 2 juta. Kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu, saya jelaskan. Jadi silakan jika Bapak Ibu mau coba trading, ya nanti akan saya pandu dengan hati-hati, akan saya jelaskan Bapak Ibu dengan hati-hati supaya Bapak Ibu tidak mengalami kerugian. Karena keuntungan saya di sini adalah bagaimana menjaga uang yang Ibu transaksikan atau trading ya di perusahaan kami supaya tidak melakukan kerugian. Nah, Bapak Ibu saya sarankan untuk belajar money management ini, Bapak Ibu juga harus mengalokasikan dana atau profit yang Bapak Ibu tradingkan. Contohnya seperti ini. Ketika Bapak Ibu mengalami profit, ini misalkan profitnya 2 juta ya. Profitnya tadi plus 2 juta. Nah, saya sarankan, ya saya cuma sarankan, Bapak Ibu ada 3 hal. 1, 2, 3. Ini metode ini tidak saya ajarkan ya kepada investor lain atau klien saya atau nasabah lainnya. Ini saya spesial ya kasih rahasia gimana supaya Bapak Ibu tidak mengalami kerugian. Oke, langsung aja. Ketika Bapak Ibu mendapatkan profit dalam waktu seminggu ya, ini seminggu ya, pastikan di withdraw. Dalam seminggu itu di withdraw atau dicairkan dengan cara seperti apa? Pertama, sisihkan dana profitnya kemana? Ke dana backup. Tujuan dana backup ini apa? Tujuannya adalah untuk mengatasi ketika dana Bapak loss. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu memiliki dana backup yang bisa mengisi kembali ya transaksi trading yang telah mengalami kerugian. Itu tujuannya. Terus yang kedua adalah apa? Compounding. Nah, compounding ini apa gunanya? Compounding ini adalah untuk meningkatkan equity ya, untuk meningkatkan ketahanan modal yang Bapak Ibu miliki supaya tidak mengalami atau bisa ada kesempatan untuk menahan kerugian. Itu tujuannya. Dengan harapan market itu akan berbalik arah menjadi keuntungan. Dari yang tadinya rugi berbalik arah menjadi untung karena memiliki modal yang cukup kuat seperti itu. Itulah gunanya compounding. Atau juga bisa compounding ini digunakan sebagai penambahan layer lot ya, atau layer yang dimiliki. Misalkan Bapak Ibu tadi 0,1 tadi cuma 1 layer ya. Nah, Bapak Ibu bisa menambah lagi nih 1 layer lagi ya dengan jumlah lot yang sama. Tidak disarankan lebih dari 0,1 ya. Harus 0,1 sesuai dengan ketahanan modal itu. Jadi hanya menggunakan 2 layer. Itu gunanya compounding. Nah, yang ketiga baru dicairkan buat pribadi. Nah,
gitu ya. Buat pribadi, Bapak Ibu silakan dipakai. Jadi pembagiannya gimana nih? Dari 2 juta contoh. Nah, berarti kalau dari 2 juta nih, kalau saya pribadi seperti ini Bapak Ibu. Di sini 60%, ya. Compoundingnya 60%, backupnya 20%, withdrawnya 20% per bulan. Gitu. Jadi kita meningkatkan apa? Kita prioritas meningkatkan equity. Supaya apa? Modal kita makin besar. Dengan tujuan modal makin besar. Ya. Kenapa dengan modal besar? Kalau kita memiliki modal besar, maka keuntungannya akan lebih besar. Seperti itu tujuannya, ya Bapak Ibu. Jadi saya sarankan dengan metode seperti ini, Bapak Ibu bisa memahami dan mendapatkan ilmu baru ya, bagaimana cara kita memoney manajemen risiko yang kita miliki. Jadi ketika kita mengalami kerugian, kita mempunyai dana backup 20% ini. Kita kumpulin ini selama 1 minggu. Ya. Jadi 1 minggu kita bisa cairin, nggak perlu nunggu 1 bulan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Saya sarankan seperti itu. Tapi semua kembali ya keinginan Bapak Ibu. Ini cuma tips dari saya buat Bapak Ibu bagaimana kita memanajemen resiko. Itu saran dari saya. Oke Bapak Ibu, itu aja presentasi saya. Nanti kalau ada mau tanya lebih lanjut, mau konsultasi lebih lanjut, Bapak Ibu bisa langsung WA saya ke 08 59 214 550 48 ya. 0859 214 550 48 ya. 0859 214 550 48. Silakan Bapak Ibu japri saya langsung ya, untuk metode lain yang lebih oke, yang lebih dalam lagi saya kupas tuntas di sana. Oke, sampai ketemu nanti di japri ya Bapak Ibu. Terima kasih. Nanti Bapak Ibu jika berminat mau coba deposit langsung, silakan kontak saya. Jika ada pertanyaan atau yang kurang jelas, juga bisa tanyakan saya di nomor ini. Oke, saya Jerry. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga selalu sukses dan sehat buat Bapak Ibu. Terima kasih.